Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saat ini berada di rumah, yang saat ini sedang work from home. Saat ini kita kembali lagi bertemu di acara IMC Health Corner bersama saya Eka Sembiring. Kita akan berbicara tips kesehatan terkait bagaimana tips menjaga kesehatan jantung di masa-masa era COVID-19 ini, di mana banyak sekali Bapak Ibu teman-teman sekalian yang work from home. Bersama dengan kita pada kesempatan kali ini Dr. Heri. Beliau adalah dokter spesialis penyakit jantung yang berpraktek di Rumah Sakit IMC Tangerang. Selamat pagi Dr. Heri. Selamat pagi Pak Eka, selamat pagi pemirsa IMC Health Corner. Oke, baik dokter, jadi begini, ini kan masa COVID-19 ini di mana banyak sekali nih Bapak Ibu teman-teman sekalian yang saat ini bekerja di rumah nih. Jadi kita ini pengen juga tahulah bagaimana tentang kesehatan jantung ini. Dan mungkin pada kesempatan kali ini kita senang sekali bisa bertemu dengan Dr. Heri di sini. Baik, Dr. Heri, sebenarnya bagaimana sih sebenarnya terkait mengenai kesehatan jantung tersebut? Penyebabnya seperti apa sih sebenarnya, itu kondisinya seperti tanda-tandanya itu seperti apa sih, Dok? Iya Pak Eka, untuk dalam kondisi seperti ini ya Pak Eka ya, jadi kita harus benar-benar tahu nih apa nih gejala jantung. Karena mungkin kita akan takut kalau ke rumah sakit ya Pak Eka ya. Jadi kita di rumah kita harus tahu, bisa mengenali kita itu bagaimana kalau terkena serangan jantung gitu ya. Nah, yang paling mendasar adalah nyeri dada Pak Eka. Nyeri dada. Dada kiri atau kanan? Nyeri dada terutama atau di kanan kiri, ganti-gantian. Terutama sebelah kiri Pak Eka. Sebelah kiri. Ya. Sering dirasakan di tengah-tengah di belakang tulang dada ini. Oke. Ya rasanya ya seperti tertindih, yang paling sering tertindih benda berat, ya seperti tertekan benda berat, ya. Atau seperti rasa tercekik Pak Eka ya. Nah, rasa tercekik, napasnya berat. Kadang nyeri itu bisa menjalar Pak Eka. Menjalar ya, menjalar paling sering ya sampai ke lengan kiri. Lengan kiri. Ya, ke lengan kanan mungkin. Lengan kanan sangat jarang Pak Eka ya. Ya paling sering lengan kiri. Kalau ke punggung ya, itu? Ke punggung bisa sampai tembus ke punggung, bisa sampai ke rahang atau sampai ke ulu hati. Oh, jadi nyerinya itu bukan hanya di dada sebelah kiri, tapi ternyata bisa menjalar ke lengan sebelah kiri dan ke punggung, dan tadi menarik sekali Dok, bisa sampai ke rahang ya? Iya, bisa sampai ke rahang, seperti sakit gigi itu Pak Eka ya. Jadi kadang juga disertai adanya keringat dingin Pak Eka. Oh, keringat dingin. Keringatnya banyak sampai basah, dan kadang juga ada mual muntah. Oh, mual muntah. Iya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada gejala seperti itu, ya harus cepat kita tangani, harus cepat ke rumah sakit ya. Jadi walaupun dalam kondisi seperti ini juga, kalau kita ada emergensi di rumah ya tetap harus kita ketemu dengan dokter yang bisa menangani penyakit kita gitu Pak. Oke, baik dokter, nih sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi faktor-faktor resiko orang itu bisa terkena serangan jantung? Iya, serangan jantung ini Pak Eka sebenarnya penyakit yang tidak terjadi dalam waktu singkat Pak Eka. Jadi ini butuh waktu bertahun-tahun untuk membentuk suatu plak-plak dalam pembuluh darah. Ya, memang banyak faktor yang mendasarinya. Yang paling terkenal adalah, yang pertama adalah darah tinggi. Darah tinggi. Ya, hipertensi. Yang kedua diabetes, kencing manis. Ya, kemudian yang ketiga dislipidemia atau kolesterol tinggi, orang bilang ya kolesterol. Yang keempat adalah merokok. Ya, kemudian yang kelima ya faktor-faktor yang gaya hidup yang nggak baik, misalnya kurang olahraga, misalnya faktor genetik gitu ya. Jadi mungkin 4 ini yang bisa kita kelola di rumah saat kita work from home ya. Bagaimana kita menjaga hipertensi kita, kalau kita punya, bagaimana kita menjaga kadar gula darah kita, bagaimana kita menjaga makanan yang rendah kolesterol, kemudian juga jangan merokok. Gitu. Dan olahraga juga harus penting Pak Eka di rumah nih. Ya. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian yang sekarang ini berada di rumah nih, yang sekarang mungkin sedang work from home, bekerja di rumah ya. Ini penting sekali ini kita, walaupun di rumah ini kita tetap terus menjaga kesehatan kita ya kan, untuk mengecek tekanan darah kita seperti yang tadi dokter yang sampaikan. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah, ini kita mau informasikan, Bapak Ibu silahkan kalau mau bertanya bisa bertanya melalui IG kita di @rsimc. Nanti kita juga akan memberikan hadiah nih buat penanya-penanya pilihan kita. Jadi silahkan saja Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya terkait mengenai seputar kesehatan jantung, silahkan untuk bertanya melalui Instagram kita @rumah sakit IMC atau @rsimc. Baik, dokter, kita lanjutkan lagi nih Dok ya. Baik, dokter, sebenarnya nih ya, orang-orang
usia berapa sih ini yang paling berisiko sekali nih kena serangan jantung, Dok? Iya, sebenarnya kalau usia dulu ya Pak Eka ya, Iya. usia serangan jantung dulu memang cenderung agak usia tua ya Pak Eka ya. Tua. Tapi belakangan ini serangan jantung bisa merambah ke usia muda Pak Eka. Jadi harus hati-hati nih, usia mulai dari 30-an, 40-an itu juga bisa kena serangan jantung ya. Dan bahkan saya pernah mendapat pasien serangan jantung pada usia sangat muda, 23 tahun Pak Eka. Oh, 23 Iya, tahun iya. sudah kena serangan jantung, Iya, Dok. Pak Eka. Bagaimana dengan yang paling beresiko nih, Dok, untuk kena serangan jantung ini? Laki-laki atau perempuan sebenarnya? Atau sama aja? Secara statistik lebih berisiko pada laki-laki Pak Eka. Oke. Ya mungkin karena faktor gaya hidupnya, kemudian kalau pada wanita mungkin masih terlindung oleh hormon hormon wanitanya. Jadi pada wanita yang tidak punya faktor risiko apapun, serangan jantung paling sering muncul setelah masa-masa menopause Pak Eka. Jadi saat masa-masa subur itu jarang sekali terkena serangan jantung. Baik, dokter, nih saya tuh pernah mendengar nih, katanya nih ya kalau serangan jantung itu atau penyakit jantung itu bisa disebabkan oleh faktor keturunan, benar nggak, Dok? Memang ada faktor genetik Pak Eka ya, pembentukan plak di pembuluh darah itu ada faktor genetik. Tapi tidak hanya faktor itu Pak Eka. Jadi yang harus kita perhatikan justru malah faktor-faktor yang bisa kita kendalikan seperti tadi. Diabetes mellitus ya, kencing manis, hipertensi, kemudian kolesterol tinggi, rokok ya, terutama rokok, kemudian juga kurang olahraga juga harus kita perhatikan. Nah, kalau kita sudah punya keturunan nih dari orang tua kita sudah punya riwayat serangan jantung, itu udah warisan Pak Eka, nggak bisa kita apa-apakan lagi ya. Tinggal diterima aja. Kita hanya bisa mengelola yang ini tadi, yang darah tinggi, gula, kolesterol, rokok, kemudian gaya hidup bisa kita perbaiki kalau kita sudah punya keturunan serangan jantung. Berarti penting dong ya bagi kita itu untuk rutin untuk memeriksakan kesehatan kita ya Dok ya, untuk kita bisa mengetahui sebenarnya sih berapa sih kadar gula kita atau tekanan darah kita dan lain sebagainya ya Dokter ya, barangkali ya, untuk meminimalisasi resiko tadi. Nah kemudian Dok, ini cukup menarik nih Dok. Saya tuh beberapa kali mendengar nih, orang tuh yang rajin berolahraga pun, atau bahkan orang yang sedang berolahraga pun itu ternyata bisa terkena serangan jantung Dok. Nah ini kalau kita pikirkan, ini kan sebenarnya ini orang-orang yang sebenarnya berusaha untuk menjaga kesehatan mereka dengan berolahraga gitu ya. Tapi kok kenapa ya kok ternyata kena serangan jantung juga ya Dok ya? Ya. Yang akhir-akhir kita dengar ya Pak Eka ya. Oh iya. Serangan jantung saat exercise atau olahraga ya. Iya. Nah itu sih memang kita belum tahu ya serangan jantungnya karena apa ya. Iya. Yang kita bahas tadi kan ini serangan jantung karena timbulnya plak Pak Eka. Plak pembuluh darah ya. Jadi yang mungkin yang kita bahas yang tadi saat olahraga, kemudian olahraga berat bisa serangan jantung, itu karena faktor yang lain, mungkin karena faktor gangguan irama jantung, aritmia ya. Ya, tapi yang jelas di sini faktor yang tadi kita bahas tentang timbulnya plak di pembuluh darah itu juga memang ada kaitan dengan olahraga Pak Eka. Jadi olahraga yang teratur, kemudian terukur itu juga bisa menjaga pembuluh darah kita dari timbulnya plak-plak kolesterol itu Pak Eka. Yang jelas harus teratur dan terukur Pak Eka ini olahraganya. Teratur dan terukur. Maksudnya gimana itu? Seperti apa teratur dan Jadi kalau kita sehat ya Pak Eka ya, kita sehat, kita bisa olahraga apapun ya. Tapi kita nggak boleh nih olahraga cuma misalnya ya sebulan sekali lo langsung lari 50 km misalnya. Itu nggak sehat juga. Jadi yang baik adalah yang teratur. Jadi ya paling tidak kita olahraga yang sehat itu seminggu 5 kali lah. Seminggu 5 kali, tiap hari 20 menit saja Pak. Tiap hari. Nah Bapak Ibu sekalian nih yang sedang berada di rumah, yang sedang work from home ini, yang bersama-sama dengan kita di acara EMC Health Corner nih, jangan lupa untuk berolahraga setiap hari, 1 hari 20 menit seperti yang tadi dianjurkan Dr. Heri untuk tetap menjaga kesehatan jantung kita. Oke baik Dok. Nih Dok, kira-kira nih Dok, kalau misalkan nih kita tuh pengen tahu nih bagaimana tentang kesehatan jantung kita nih, kira-kira nih masyarakat, teman-teman yang ada di rumah nih, seperti apa sih, apa yang harus kita lakukan sih Dok kalau kita pengen tahu bagaimana kondisi kesehatan jantung kita sekarang ini? Iya, kalau kita nggak punya gejala Pak Eka ya, kita check up. Kita periksa ke rumah sakit EMC, nanti kita periksa pemeriksaan jantung dasar, rekaman jantung.
EKG, nah kita lihat ada nggak tanda-tanda gangguan irama misalnya, ada nggak tanda-tanda ke arah kurang oksigen atau sumbatan, gitu kita lihat. Kemudian kalau perlu nanti kita periksa laboratorium tadi Pak Eka, kadar gula darah, kemudian kolesterol, kita cek semuanya. Dan nanti kalau emang ada kita mengarah ke, oh ini ada resiko nih serangan jantung, ada resiko terjadinya resiko serangan jantung, nanti kita bisa periksa yang lainnya. Mungkin kita bisa dengan treadmill test, ya seperti rekaman jantung tapi sambil lari di alat treadmill Pak Eka. Ya nanti kita lihat saat aktivitas jantungnya masih kuat apa tidak. Ya, atau mungkin dengan pemeriksaan yang lain misalnya ekokardiografi. Oke, baik. Jadi treadmill, mungkin nggak dok ya ketika nanti itu ada bapak ibu yang sekarang ini ada di rumah nih periksa, atau mungkin nggak ke rumah sakit nih dok ya, mungkin di rumah itu kan kadang-kadang suka ada alat treadmill juga itu ya, jadi bapak ibu bisa olahraga di sana. Saya mau nanya dok, kira-kira nih dok, mungkin nggak ketika kita lakukan treadmill itu terjadi serangan jantung? Kalau bilang mungkin apa tidak, semuanya mungkin Pak Eka. Semuanya mungkin. Iya, mungkin. Makanya kalau kita treadmill di rumah sakit, itu kan bukan treadmill yang seperti kita ada di gym ya Pak Eka ya. Ya, tapi kita pasang juga elektroda untuk monitor jantungnya. Ya. Jadi saat terjadi misalnya, oh ini ramai udah nggak baik nih, kita bisa stop sewaktu-waktu. Tapi kalau di rumah kita jalan lari dengan kecepatan tertentu, kita nggak tahu nih kondisi jantungnya seperti apa. Ya kadang-kadang orang juga lomba nih, kita paksakan sendiri ya kan. Oh, teman ini bisa lari sekian, kok saya nggak bisa. Ya itu sering banget tuh kalau di gym itu ya, pada berlomba semua, padahal kondisinya belum tentu sama semua ya. Tiap orang juga berbeda kondisinya. Mungkin yang orang ini sehat, yang kita juga ada penyakit tertentu, nah itu juga sangat berbahaya. Jadi yang saya ajarkan tadi ya terukur Pak Eka. Selain teratur juga terukur. Jadi kita harus bisa mengukur diri kita sendiri. Ya, misalkan kita sudah punya penyakit tertentu ya kita latihan dari mulai yang ringan dulu. Ya, misalkan kita sering kita misalnya sudah punya sakit jantung nih Pak Eka ya, atau sakit yang lain. Ya kita latih. Misalnya hari ini coba kita jalan 200 meter aja, 200 meter dalam waktu 20 menit ya Pak Eka ya. Kok ada keluhan, berarti kita udah maksimal segitu aja, nggak bisa kita tambah Pak Eka. Tapi kalau memang jalan 200 meter dalam waktu 20 menit nggak ada keluhan, mungkin minggu depan bisa kita naikkan lagi. Jalannya jadi 400 meter Pak Eka, tapi waktunya sama, otomatis kan jalannya lebih cepat nih, lebih cepat. Nah, ada keluhan apa tidak? Kalau nggak ada keluhan, kita naikkan lagi boleh. Ya, jadi sambil jalan agak cepat sampai nanti lari. Ya, jadi kita ukur seperti itu. Jadi nggak boleh nih kita tiba-tiba langsung lari cepat sekali, nggak boleh. Tapi kita harus ukur diri kita sendiri dari yang mulai yang ringan-ringan dulu. Kita tes, masih kuat nih, berarti besok kita bisa naikkan pelan-pelan. Apalagi kalau kita udah punya sakit nih, udah punya penyakit, sakit jantung terutama ya, jadi kita harus benar-benar step by step kita naikkan. Ya kita latih jantung kita seperti kalau kita punya motor atau mobil sudah turun mesin ya kita rain ulang. Ya kita rain ulang, kita latih dari RPM yang rendah sampai nanti yang tinggi gitu Pak. Oke, baik. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian bincang-bincang kita terkait mengenai bagaimana tips untuk menjaga kesehatan jantung di masa work from home ini. Terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman yang sudah bersama-sama dengan kita menonton acara kita ini. Terima kasih Dr. Heri atas kesempatannya ya. Sampai ketemu lagi di acara IMC Health Corner berikutnya, dan tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa.